Perkenalkan, nama saya Septini Evelina Simanjunta, NIM 2122030003. Saya mahasiswi PGSD Ekstensi Universitas Evarina. Di sini saya membuat sebuah video untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah pembelajaran kelas rangkap yang diampu oleh Ibu dosen Pica Aulia Nanda, SPD MPD. Baiklah, saya akan membacakan soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu, di Desa Jarak Ijo dekat dengan Gunung Bromo terdapat sebuah SD yang jumlah siswanya hanya 44 orang. Dengan rincian kelas 1 ada 9 anak, kelas 2 ada 7 anak, kelas 3 ada 5 anak, kelas 4 ada 4 anak, kelas 5 ada 10 anak, dan kelas 6 ada 9 anak. Karena jumlahnya sedikit, maka pemerintah hanya menugaskan 2 orang guru dan 1 kepala sekolah untuk menyelenggarakan pendidikan di sekolah tersebut. Dalam pelaksanaan pembelajaran, anak-anak digabung ke dalam 2 ruangan. Ruang pertama diisi siswa kelas 1, 4, dan 6. Sedangkan di ruang kedua diisi oleh siswa kelas 2, 3, dan 5. Lakukan analisis terhadap kondisi di atas dengan menuliskan alasan pemerintah hanya menugaskan 3 orang pendidik di sekolah tersebut. Baiklah, saya akan mencoba menjawab dari soal yang pertama. Alasan pemerintah mengapa hanya membuat 3 orang pendidik, yaitu 2 orang guru dan 1 kepala sekolah adalah mungkin karena jumlah siswa yang sedikit, yaitu jumlah siswanya hanya ada 44 orang dari kelas 1 sampai ke kelas 6. Maka disediakan hanya 2 orang tenaga pendidik dan 1 orang kepala sekolah. Yang kedua, alasannya mungkin ruangan yang tersedia terbatas. Dapat dilihat tadi bahwa ruangan yang tersedia itu hanya ada 2 ruangan. Ruangan yang pertama diisi dari kelas 1, kelas 4, dan kelas 6, sedangkan ruangan kedua diisi dari kelas 2, kelas 3, dan kelas 5. Dengan dari kondisi tersebut, guru harus dapat menggunakan metode dan model pembelajaran kelas rangkap yang bervariasi cara untuk mengajarnya. Karena di sebuah ruangan bukan hanya terdapat 1 kelas saja. Sudah dijelaskan tadi bahwa satu ruangan pertama seperti kelas 1, 4, dan 6 itu diisi dengan ruang kelas 1, 4, dan 6. Sedangkan ruang kedua diisi oleh kelas 2, 3, dan 5. Dengan adanya bermacam-macam kelas dalam satu ruangan, maka guru harus dapat menggunakan model dan metode pembelajaran yang variasi yang sesuai dengan mata pelajaran yang dilaksanakan oleh masing-masing kelas. Misalnya kalau kelas 1, kelas 4, dan kelas 6 pasti mereka mempunyai mata pelajaran yang berbeda. Dengan kondisi seperti ini diharapkan harus guru itu mempunyai skill yang luar biasa, karena dalam satu ruangan dia harus mengajarkan 3 kelas dan 3 mata pelajaran yang berbeda juga, agar tercapainya tujuan pembelajaran yang telah dibuat di dalam RPP pembelajaran yang telah dirancang oleh guru tersebut. Baiklah, saya akan membacakan soal yang kedua. Bu Intan sebagai guru kelas 4 di sebuah SD negeri di Kota Malang harus merangkap mengajar di kelas 5 karena guru kelas 5 izin ada keperluan mendadak jam ke-1 sampai dengan jam ke-2. Jumlah siswa di kedua kelas tidak terlalu banyak, yaitu hanya berjumlah 18 orang. Maka Bu Intan memutuskan untuk memindahkan siswa kelas 5 ke kelasnya. Sesuai jadwal hari ini dimulai pelajaran dengan mata pelajaran matematika. Maka Bu Intan akan menerapkan model pembelajaran kelas rangkap dengan model 2-1-1 atau 2 kelas 1 mata pelajaran 1 ruangan. Coba buatlah rancangan urutan langkah kegiatan atau sistematik yang akan dilakukan di kelas tersebut. Jika pada saat itu kelas 4 dengan kompetensi dasar
menjelaskan pecahan senilai dengan gambar, misalnya X model konkret serta berbagai bentuk pecahan dan hubungan di antaranya. Sedangkan di kelas 5 dengan kompetensi dasar menjelaskan pecahan desimal dan persen serta melakukan perkalian dan pembagian pecahan dan desimal serta persennya. Baiklah, saya akan coba menjelaskan dari kelas 4 dengan KD menjelaskan pecahan senilai dengan gambar, misalnya X model konkret serta berbagai bentuk pecahan dan hubungan di antaranya. Di sini saya mengambil sebuah gambar, yaitu gambar persegi panjang. Persegi panjang ini kemudian saya bagi dalam bentuk pecahan. Yang pertama saya menggambarnya itu adalah persegi panjang membaginya dengan dua bagian, yaitu satu diarsir dan satu tidak. Berarti artinya pecahan itu adalah setengah bagian. Sedangkan yang gambar kedua, saya membagi persegi panjang ini menjadi 4 bagian, 2 diarsir dan 2 lagi tidak, artinya pecahan itu bernilai 2/4 bagian. Sedangkan gambar yang ketiga, saya membagi persegi panjang itu menjadi 8 bagian, 4 yang diarsir dan 4 yang tidak. Artinya pecahan itu adalah senilai 4/8 bagian. Dengan gambar yang ketiga tersebut, yaitu gambar persegi panjang, ketiga persegi panjang adalah mempunyai panjang yang sama, dan bagian yang berwarna pada ketiga persegi panjang tersebut adalah bagiannya yang diwarnai itu adalah berbeda. Gambar pertama adalah yang diwarnai 1 bagian, yang gambar kedua adalah 2 bagian, sedangkan gambar yang ketiga adalah 4 bagian. Artinya gambar yang pertama nilainya setengah atau 1/2, gambar yang kedua 2/4, dan yang gambar ketiga adalah 4/8. Dan di sini dapat saya simpulkan bahwa setengah, 2/4 atau 4/8 itu adalah mempunyai nilai yang sama. Karena di sini 1/2 sama dengan 1 dikali 2 per 2 dikali 2 sama dengan hasilnya 2/4. Yang kedua, dari pecahan yang kedua adalah yang nilainya 4/8 sama dengan 4 dibagi 4 per 8 bagi 4 sama dengan 1/2. Yang ketiga, 4/8 sama dengan 4 dibagi 2 per 8 bagi 2 sama dengan 2/4. Jadi 1/2 dengan 2/4 dan 4/8 saya simpulkan itu adalah mempunyai nilai yang sama, di mana pembilang dikali penyebut sama-sama dikali 2 itu adalah untuk pecahan yang 1/2, yaitu 1 dikali 2 per 2 kali 2 sama dengan 2/4. Sedangkan pecahan yang kedua itu adalah dibagi 4. 4/8 sama dengan 4 dibagi 4 per 8 bagi 4 sama dengan 1/2. Sedangkan pecahan yang ketiga itu adalah dibagi 2. 4/8 sama dengan 4 dibagi 2 per 8 dibagi 2 sama dengan 2/4. Dan saya akan menjelaskan dari KD yang di kelas 5, menjelaskan pecahan desimal dan persen serta melakukan perkalian dan pembagian pecahan dan desimal serta persen. Di sini saya mengambil pecahannya adalah 0,25 dibagi 50%. Langkah pertama adalah mengubah bilangan 0,25 menjadi pecahan biasa, yaitu 0,25 saya ubah menjadi 25/100, sedangkan 50% yang tadi saya ubah menjadi 50/100. Langkah selanjutnya adalah melakukan operasi pembagian desimal dengan pecahan pada soal tersebut. 25/100 dibagi 50/100 sama dengan hasilnya itu didapat adalah untuk sebelumnya harus dilakukan pembagian pada pecahan. Caranya membalikan pembilang dan penyebut pada bilangan pembagi, kemudian mengubah operasi hitungnya menjadi perkalian. Sedangkan untuk melakukan perkalian pada pecahan yaitu dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Setelah itu disederhanakan, hasilnya menjadi
25/100 dibagi 50/100 sama dengan 25/100. Ini kan dibalik tadi menjadi 100 bagi 50 atau 100/50 sama dengan 2.500/5.000 atau 2.500 dibagi dengan 5.000. Yang kedua 2.500/5.000 sama dengan 25/50. Artinya pecahannya itu disederhanakan dulu. Dapatnya 25, dari 2.500 menjadi 25 itu pecahannya sama-sama dibagi 100. 25 dibagi 100, 2.500 dibagi 100 hasilnya 25. 5.000 dibagi 100 hasilnya 50. Jadi 25 dibagi 50 adalah 1/2 atau setengah. Jadi hasil pembagian dari 0,25 dibagi 50%, jawabannya adalah 1/2 atau setengah. Demikianlah penjelasan saya yang saya dapat sampaikan. Jika ada salah, mohon dimaafkan atau dimaklumi. Terima kasih untuk Ibu dosen Pika Aulia Nanda SPD MPD atas tugas yang telah diberikan. Beginilah kemampuan saya Ibu untuk mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan. Terima kasih.